tambahan dalam memperbaikinya. Berarti kita menuliskannya sebagai overhead pabrik kendali terhadap sediaan bahan. Di sini kan overhead kita nambah, sedangkan persediaan kita atas bahan penolong kan berkurang. Jadi makanya jurnalnya overhead pabrik kendali terhadap sediaan bahan sebesar 435 itu. Dan yang terakhir, penutupan akun overhead pabrik pada akhir periode, yaitu overhead pabrik dibebankan terhadap overhead pabrik kendali sebesar angkanya sama juga. Jadi ada 4 jurnal yang harus diperhatikan ketika produk cacat normal dan dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order. Diperhatikan masing-masing dan dipahami masing-masing ya. Terus kemudian untuk yang dibebankan pada pekerjaan tertentu, itu misalkan di situ contohnya ketika memerlukan waktu melakukan perbaikan, itu dibutuhkan bahan baku sebesar 1,2 juta, tenaga kerja langsung 350.000, dan overhead pabrik dibebankannya sebesar 210.000. Maka jurnal yang digunakan untuk mencatat adalah produk dalam proses terhadap masing-masingnya. Kan kalau bahan baku kan hitungannya sediaan bahan ya, sehingga sediaan bahan sebesar 1,2 juta. Kemudian tenaga kerja langsung itu kan kita menganggapnya sebagai hutang gaji dan upah. Jangan overhead pabrik dibebankan, tetap overhead pabrik dibebankan. Jadi jurnalnya adalah produk dalam proses terhadap sediaan bahan, hutang gaji dan upah, serta overhead pabrik dibebankan. Seperti itu. Untuk produk rusak abnormal itu sama, yang ada di akun kredit sama semua, tetapi yang ada di akun debit itu bukanlah produk dalam proses, melainkan rugi. Pokoknya kalau abnormal itu selalu diasumsikan sebagai kerugian, sehingga selalu akan mengandung ayat jurnal yang menyatakan rugi, seperti itu. Jadi kalau abnormal itu udah pasti rugi. Kalau misalkan ada soal pilihan ganda ya, terus bagaimana ayat jurnalnya kalau abnormal, cari aja yang jelas udah yang mengandung rugi, ada kata-kata ruginya, berarti itu. Jadi itu kata kuncinya. Pokoknya kalau abnormal itu pasti selalu mengandung ayat jurnal yang ada kata-kata ruginya, seperti itu. Kemudian lanjut ke bahan sisa. Bahan sisa itu adalah bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi untuk tujuan yang sama, tetapi bahan sisa ini masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual ke pihak luar perusahaan. Jadi bahan sisa ini kalau bagi perusahaan kita sendiri itu udah nggak dibutuhkan lagi atau udah nggak, kita tidak memerlukannya lagi, tapi mungkin saja ada perusahaan lain yang membutuhkan itu gitu. Kayak misalkan pabrik gula itu ya, tetes itu kan tidak dibutuhkan lagi sama pabrik gula, tapi dibutuhkan oleh pabrik vaksin. Jadi bahan sisa dari perusahaan tertentu bisa saja menjadi bahan baku untuk perusahaan lain. Nah, disitulah peran dari bahan sisa ini dan mengapa kita membutuhkan akuntansi bahan sisa. Seperti itu. Akuntansi bahan sisa juga dibagi menjadi dua, dibebankan pada seluruh pekerjaan atau dibebankan pada pekerjaan order tertentu. Kalau bahan sisa ini tidak dibagi menjadi normal dan abnormal, cukup bahan sisa saja, tapi tetap dibagi menjadi dibebankan pada seluruh pekerjaan maupun dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu. Intinya sama, kalau dibebankan pada seluruh pekerjaan itu mengurangi saldo akun overhead pabrik kendali. Sedangkan ketika dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu itu mengurangi secara langsung saldo pada akun produk dalam proses. Jadi ketika dibebankan ke seluruh pekerjaan, itu cara menulisnya adalah kas terhadap overhead pabrik kendali. Sedangkan ketika dibebankan pada pekerjaan tertentu, itu kas terhadap produk dalam proses. Seperti itu.
Di sini intinya dua-duanya kan kasnya bertambah karena ketika kita menjual bahan sisa ke perusahaan lain, kita kan mendapatkan kas. Tetapi ketika dibebankan pada seluruh pekerjaan, itu yang berkurang, yang dianggap berkurang adalah overhead pabrik kendali, sedangkan ketika dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu, itu yang berkurang, yang dianggap berkurang adalah produk dalam proses. Seperti itu. Dan yang terakhir, bahan sisa buangan. Bahan sisa buangan ini merupakan bahan baku dari sisa proses produksi yang benar-benar tidak dapat digunakan lagi dan tidak bisa dijual lagi. Jadi udah pokoknya sisa aja mah. Jadi ya udah nggak bisa digunakan lagi dan tidak akan mendatangkan pendapatan karena tidak bisa dijual lagi. Jadi di sini perusahaan tidak mendapatkan kas dari bahan sisa buangan ini. Sebaliknya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membuang bahan sisa ini. Nggak dapat pendapatan, malah yang ada kita harus mengeluarkan biaya seperti itu. Nah, ini ketika sama dibagi menjadi dua. Ketika dibebankan pada seluruh pekerjaan, itu cara menulisnya adalah overhead pabrik kendali terhadap utang dagang. Sedangkan ketika dibebankan pada pekerjaan tertentu, produk dalam proses terhadap utang dagang. Jadi intinya ketika kan dari tadi kalau dibagi dua, dibebankan pada seluruh pekerjaan atau dibebankan pada pekerjaan tertentu. Selalu seperti itu, entah itu produk rusak, produk cacat, sisa maupun atau bahan sisa atau bahan sisa buangan, selalu dibagi menjadi dibebankan pada seluruh pekerjaan dan dibebankan pada pekerjaan tertentu. Seperti itu kan. Kalau dibebankan pada seluruh pekerjaan itu selalu overhead pabrik kendali. Sedangkan kalau pada pekerjaan tertentu selalu produk dalam proses. Jadi itu adalah keywordnya atau shortcutnya. Kalau tadi kan kalau abnormal itu selalu mengandung rugi, itu satu shortcut pertama. Shortcut yang kedua, pokoknya kalau dibebankan pada seluruh pekerjaan itu selalu ada overhead pabrik kendalinya. Sedangkan kalau dibebankan pada pekerjaan tertentu selalu produk dalam proses. Itu diingat-ingat aja itu kata kunci yang itu biar lebih mudah lah untuk menghafal dan memahaminya. Oh ya, oke. Itu sih materi tentang modul 5 tentang gimana caranya sistem akuntansi untuk yang order atau yang pesanan. Nanti kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya tunggu kalau memang ada yang mau ditanyakan. Seperti biasa, kalau memang ada yang ditanyakan atau mungkin masih belum dipahami, masih butuh waktu buat baca-baca lagi, dan kemudian nanti di tengah jalan ternyata baru ada yang nggak paham, silahkan langsung tanya ke saya aja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Saya nebak pasti nggak ada pertanyaan.
Oke, ada pertanyaan kan ya? Kalau industri